Sementara yang masih kita cari terus siapa ini begitu ya, jenazahnya, identitasnya, masih ada 107 jenazah. Kemudian korban hilang, kalau kemarin 40 karena ditemukan satu, sekarang 39. Dari 39 ini kami dapat informasi baru, 32 adalah memang warga Cijendil, ya, Kecamatan Cugenang, dan ada 7 warga yang melintas di sekitar itu juga menjadi korban. Nah, korban hilang ini semuanya sudah teridentifikasi nama dan keluarganya, ya. Sehingga ini untuk memudahkan pencarian yang dilaksanakan terus-menerus oleh tim SAR gabungan, ya. Kemarin saya katakan kepada rekan-rekan media sekalian, sebanyak 6.000 orang ini yang dikerahkan untuk mencari ke 39 korban yang masih hilang ini. Tetapi karena medannya berat, hujan, longsor, kemudian TKP-nya longsor gitu, tertimbun rumah-rumah ini, tapi mudah-mudahan ini secara lambat laun bisa kita temukan. Kemudian korban luka 2046 orang, warga mengungsi 62.545 orang. Nah, dalam kesempatan yang warga hilang ini, kami himbau khususnya pada masyarakat yang merasa anggota keluarganya hilang, dalam melaporkan ke posko agar ini jelas nama, tempat tinggal, ciri-cirinya, ya, umurnya, jenis kelamin dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena itu tadi, dari 272 jenazah yang ditemukan ternyata masih ada 107 yang belum bisa diidentifikasi secara jelas. Nah, ini kami mohon bantuan dari seluruh masyarakat yang merasa anggota keluarganya hilang. Kemudian yang merasa anggota keluarganya meninggal, apakah itu sudah dimakamkan begitu atau dimakamkan oleh petugas, agar segera melengkapi dengan surat pernyataan kematian yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan setempat. Ini mohon para kepala desa membantu. Kenapa ini perlu surat pernyataan kematian ini? Karena ini menyangkut terkait bantuan dan santunan atau asuransi jiwa misalnya. Itu semuanya salah satu syaratnya adalah surat kematian yang dikeluarkan dari fasilitas kesehatan setempat. Ini semakin hari semakin terkendali, tentu saja situasi akan semakin baik. Tentu saja yang terkait dengan administrasi seperti surat kematian ini sangat diperlukan bagi ahli waris ataupun keluarganya. Kemudian material, ya, ini juga didata terus. Ini laporan dari desa dan dari camat langsung ke posko utama penanganan gempa bumi di Cianjur ini. Ada semuanya yang rusak untuk rumah 56.311. Rusak berat 22.267, rusak sedang 11.836, rusak ringan 22.208. Ini data dari kepala desa, kecamat yang dilaporkan pada kita. Tentu saja ini akan diverifikasi, ya, akan diverifikasi dengan batasan-batasan yang sudah ada. Ada peraturan Menteri PUPR terkait dengan spesifikasi mana yang masuk kategori rumah rusak ringan, rumah rusak sedang, dan rumah rusak berat. Kami secara paralel ini mengerahkan aparat pemerintah baru dari tingkat RT, RW, desa, camat, kemudian juga melatih unsur perguruan tinggi
dan secara paralel ini akan memverifikasi data-data ini. Bisa saja jumlahnya nanti berubah. Nah, nanti setelah diverifikasi kita akan segera bangun ya, supaya semakin cepat masyarakat berpindah, tidak tinggal terlalu lama di tempat pengungsian. Kemudian infrastruktur juga yang rusak, sekolah ada 31, tempat ibadah 124, fasilitas kesehatan ada 3, gedung kantor ada 13. Kecamatan terdampak tidak ada perubahan, seperti yang saya sampaikan kemarin sore ada 15. Kemudian untuk kegiatan hari ini, di samping tadi melaksanakan pencarian dan evakuasi korban hilang, ditemukan 1 ya, atas nama almarhumah Ibu Nining tadi, umur 64 tahun. Kemudian pendistribusian logistik saat ini sudah berjalan lebih baik. Karena sampai sore ini kami memberikan pernyataan atau informasi kepada rekan-rekan media, tidak ada laporan masuk bahwa ada yang belum dapat logistik. Jadi para camat tadi sudah mengambil logistik untuk kecamatannya, kebutuhan kecamatannya. Nanti kalau rekan-rekan media ingin lebih jelas ada listnya itu. Masing-masing kecamatan apa yang dibutuhkan dan diambil hari ini, kemudian didistribusikan ke desa, dan desa mendistribusikan ke tempat-tempat pengungsian yang ada di wilayahnya dan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Setiap hari kepala desa ini memberikan daftar yang dibutuhkan. Seperti sekarang ini untuk besok daftar dari desa sudah masuk. Besok ke kecamatan ya, untuk besok ini. Kecamatan juga sudah akan mengirimkan besok pagi, sehingga besok pagi jam 9 paling lambat sudah dikirimkan lagi logistik untuk kebutuhan hari itu dan hari esoknya, minimal dalam 2 hari, per 2 harian ini. Nah, nanti kalau rekan-rekan media masih mendapatkan informasi adanya kelompok masyarakat yang mungkin tidak mendapatkan logistik, terlambat, disampaikan saja. Ini rantai komandonya, pendistribusian logistik, sekali lagi melalui aparat pemerintah terkecil, dari mulai RT, RW, kepala desa, camat, dan terpusat di pemerintahan kabupaten. Kita keluarkan logistik dari 2 gudang, yaitu gudang BPBD Kabupaten Cianjur dan gudang wanita Kabupaten Cianjur. Apabila ada masalah, setiap hari juga dilaksanakan rapat koordinasi. Setiap malam itu para camat melaksanakan rapat koordinasi dengan bidang logistik, termasuk juga kepala desa. Dengan sistem ini diharapkan tidak ada lagi laporan-laporan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mendapat logistik atau terlambat dalam mendapatkan bantuan logistik keperluan sehari-hari. Kemudian kami pun terus mendata unsur-unsur lain yang mau ikut serta dalam penanganan bencana alam ini. Ada kelompok ormas, ada unsur pengusaha, ada relawan yang bergerak di seluruh Kabupaten Cianjur. Sampai saat ini bertambah terus, sudah ada 333 organisasi dengan jumlah personil 4.674 orang. Nah, ini sudah dikonsolidasikan, sudah dibagi tugas, sebagian membantu penanganan dari pencarian dan pertolongan, sebagian membantu dalam pendistribusian logistik dan penanganan pengungsi, sebagian membantu dalam pendataan untuk segera membangun rumah-rumah yang rusak. Bahkan dari kementerian lembaga terkait ini semuanya terlibat secara sinergi. Memang BNPB memegang unsur komando, tetapi yang bergerak semua kementerian lembaga. Ada Kementerian PUPR, TNI, Polri, Kementerian Sosial, BMKG,
Kementerian ESDM tadi juga mengerahkan baik relawan maupun tenaga medis. Kementerian Kesehatan ini setiap saat mendampingi kita, ya, dan unsur-unsur yang lainnya banyak sekali, ya. Nanti rekan-rekan media bisa melihat daftarnya. Kemudian yang kami rasakan memang walaupun kemarin sudah dihimbau, ini saya juga menghimbau sekali lagi kepada masyarakat-masyarakat yang tidak berkepentingan, tidak terdampak bencana sebagai korban, mungkin tinggalnya di Kabupaten Cianjur, di Kabupaten Bogor, di luar Kabupaten Cianjur, ya, Kabupaten Sukabumi misalnya, ya kalau datang ke daerah bencana dengan tujuan membantu silahkan, dan lebih baik membantunya secara terpusat melalui posko utama, jangan sendiri-sendiri ke tempat lokasi. Ini bencananya lokasinya 15 kecamatan. Banyak jalannya kecil-kecil, tempatnya terpencil. Sehingga kalau masyarakat datang sendiri berbondong-bondong ke sana, tentu saja ini membuat jalanan macet, membuat program-program dan kegiatan penanganan pengungsi, pendistribusian logistik ini terhambat. Jadi bukan bencana ini untuk dilihat, bukan menjadi tempat wisata, tetapi bencana ini adalah hal atau sesuatu yang harus dipecahkan bersama. Ini kami sekali lagi menghimbau kepada masyarakat, dan kami pun himbau kepada unsur Polres dan Kodim Cianjur untuk tidak segan-segan bertindak secara tegas tetapi tetap humanis untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat ini supaya lebih paham dan tidak mengganggu jalannya kegiatan atau tindakan penanganan gempa secara keseluruhan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala BNPB. Jadi meng-highlight sedikit 2 poin penting dari Bapak Kepala BNPB. Pertama, mungkin teman-teman wartawan juga menerima pesan WhatsApp berisi data kematian dari satu kecamatan. Ya. Pengungsi ya Pak ya, itu. Nah kemudian juga dari pengamatan lapangan data sudah semakin terkumpul. Ternyata nampaknya banyaknya kerusakan ini selain memang berada di atas epicenter, lokasi-lokasi yang rusak itu berada tepat di atas epicenter, namun yang signifikan mengontrol selain epicenter adalah kondisi konstruksi bangunan. Kondisi tanah tidak begitu penting, tidak begitu signifikan. Jadi poinnya adalah seandainya nanti akan dibangun kembali, insya Allah dengan kondisi tersebut masih bisa di lokasi yang sama, ya, karena kondisi tanahnya tidak begitu penting mengontrol kerusakan. Namun yang lebih penting mengontrol adalah jarak terhadap epicenter dan konstruksi bangunannya. Sehingga misalnya berada di sekitar epicenter, itu pun perlu ada radius sekitar 50 sampai 100 meter misalnya ya. Dan yang sangat ketat adalah konstruksi bangunannya. Jadi ada bangunan yang tidak begitu rusak, tapi ada yang rusak parah di atas kondisi tanah yang sama pada jarak epicenter yang sama. Sehingga nampaknya yang signifikan sangat vital adalah konstruksi bangunan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kepala BMKG. Memang setiap kali kejadian gempa, maka permasalahan kita selalu pada kualitas bangunan, dan ini juga yang menjadi perhatian BNPB untuk bisa melihat, kita melihat lagi bagaimana upaya yang sederhana untuk meretrofitting dan memperkuat bangunan existing. Baik, mungkin masih ada yang informasi yang perlu disampaikan Bapak, atau kita ke tanya jawab?
Baik, kami buka sesi tanya jawab. Silakan.